warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujiati. Saya mengajar di SMP IT Al-Atiqiyah Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252115581. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP IT Al-Atiqiyah Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafalukum Uti. Alhamdulillahi nana bil khair wa kaifa halukum ya ustazah. Bikhair, alhamdulillah. Bagaimana hari ini kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan kalian diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini ada yang sakit tidak? Ada. Tidak, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sehat semua. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dipimpin oleh siapa? Uti Ajizah, boleh ke depan? Istaidu awalan bidoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Ajizah. Yang selanjutnya Ustazah akan mengecek kehadiran. Barangkali ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa yang tidak sekolah hari ini, Ti? Suci kenapa? Sakit. Oke, Suci sakit ya. Mudah-mudahan Suci kembali sehat. Kita doakan dengan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Aku dipersilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur dan pasrah, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anakku untuk kembali duduk. Nah, itulah sebagai bentuk rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia, kita harus mengingat akan perjuangan para pahlawan. Oke, baik. Yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa? Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna? Oke, nama-nama baik Allah. Terima kasih Sania. Ada berapa sih Asmaul Husna? 99. Ya, diantaranya
minggu lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Apa saja di antaranya? Yang pertama? Al-Sami, betul. Yang kedua? Al-Amin. Al-Basir. Terus yang ketiga? Al-Amin. Al-Alim. Baik. Terus barangkali kalian sudah membaca di asrama, membaca bukunya. Hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Tentang Salat dan zikir. Masya Allah. Sudah dibaca di asrama sudah? Sudah. Tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Terus yang selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira nih, apa sih itu sholat? Apa sholat? Apa itu sholat? Salat tiang agama. Iya, sholat itu tiang agama. Ada yang lagi? Terus apa itu zikir? Apa itu zikir? Zikir pengingat. Pengingat. Bagus. Tepuk tangan buat kalian. Oke, pengingat. Sholat itu ke dalam pembelajaran. Oke, silakan berdiri. Ya, kita breaking dulu. Oke. Boleh berdiri bareng-bareng? 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, baik. Adaptasi Indonesia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya, sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sebagaimana Al-Baihaqi itu meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia. Oke, baik. Terusan kita sudah menyimak tentang video pembelajaran tentang sholat dan zikir. Nah, barangkali kalian ada hal yang bisa diambil hikmah daripada pembelajaran tentang sholat dan zikir ini. Siapa? Boleh, Sania. Apa tuh? Saya telah menyimak video tadi bahwa salat itu adalah tiang agama dari perbuatan keji dan munkar yang wajib dilakukan orang muslimin dan muslimat. Iya, baik. Terima kasih untuk Sania, tepuk tangan. Oke. Mutiara. Ustazah, gimana kalau sholat tapi masih berbuat dosa? Iya, bagaimana? Katanya nih ada masalah nih. Kita sholat tapi berbuat maksiat atau dosa. Oke, ada nih. Saja sudah menyiapkan. Nah, sholat tapi masih berbuat buruk katanya nih dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Hasan dikatakan Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak akan bertambah. Jadi katanya nih, sholat mah sholat tapi dia berbuat dosa atau berbuat buruk gitu. Jadi tidak akan bertambah apa yang sudah dia kerjakan. Baik, terima kasih, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Nah, salat juga adalah salah satu kita untuk meraih takwa. Tadi sudah dijelaskan kan di dalam video pembelajaran tadi. Oke, kita lanjut juga. Nah, kita mengingat tentang rukun sholat. Siapa yang hafal rukun sholat di sini? Namanya apa rukun sholat? Oke. Ketujuh balas semuanya. Yang pertama niat
takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada sholat fardunya, keempat harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya 5 rukun. Video pembelajaran sudah dan kita pun tadi sudah memahami apa isi dari tentang sholat dan zikir. Maka kita akan melakukan diskusi berkelompok. Nah, sebagaimana sudah kita sepakati bersama asesmen yang sudah saya sampaikan kepada kalian, saya telah membagikan kelompok. Ada kelompok kinestetik, ada auditori, ada visual. Sholat. Oke, siap Putih? Siap. Ini apa bedanya? Akan saya bagikan per kelompok. Auditori, kelompok auditori ini apa bedanya ya? Yaitu perintahnya kalian membuat quote tentang sholat dan zikir melalui media sosial atau media lainnya. Bisa kalian catat di media yang saja siapkan itu LKPD ini. Jadi quote yang kamu dapatkan itu di media sosial boleh diambil dan disimpan di sini ya, dicatat. Oke. Selanjutnya yaitu bagian visual. Nah, visual ini yaitu perintahnya merumuskan temuan awal materi mengenai sholat dan zikir adalah perintah Allah. Jadi boleh ambil sumbernya di dalam buku atau di laptop atau di Chromebook yang Ustazah siapkan. Silakan dikerjakan. Selanjutnya bagian kinestetik, nanti kalian di sini saja sudah menyiapkan LKPD-nya, yaitu mengenal gerakan-gerakan sholat dan nanti mempraktekkan sholatnya berikut zikirnya ya. Sudah sholat, nanti ada zikirnya. Zikirnya itu nanti kalian baca. Oke, silakan diisi. Kalau ada hal yang lain boleh ditanyakan. Silakan akan prestasi. Nah, sebelum dimulai mohon maaf kalau perhatikan ini ada rubrik penilaian diskusi atau kata kelompok nih. Kalau diperhatikan, nah di sini presentasi hasil diskusi, nanti kelompoknya kelompok apa, terus nama anggotanya siapa aja, silakan dicatat. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Mohon diperhatikan kejelasannya, terus tampilannya, terus ketepatan presentasi sesuai dengan temuan deskripsi, terus akan prestasi. Kalau tidak paham boleh bertanya. Dan sesungguhnya sholat itu mencegah dari Baik, tadi kalian quote tentang sholat dan zikir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang sholat dan Sholat adalah ibadah bagi umat muslim yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zikir adalah mengingat, menyambut, dan mengagungkan Allah SWT dengan hati dan lisan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok visual. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa subhi raka'ataini mustaqbil Billahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
pembelajaran pada hari ini? Boleh, Afifah. Orang yang menangkap kesimpulan perilaku ketakwaan di lingkungan sosial: 1. Menjaga lisan dan sopan santun. 2. Menolong sesama. 3. Menjauhi perbuatan buruk. Iya, itu dari salah satu perilaku kita ketika kita menjaga sholat dan zikir kepada Allah. Oke, baik. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami apa itu arti zikir, apa itu arti sholat, dan makna daripada itu sholat dan rukun sholatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya ini dengan baik. Dan jangan lupa